Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Iwanur Muslim. Saya mengerjakan lagi tugas 2 untuk basis data sesuai dengan petunjuk tadi, yaitu hanya mengerjakan tabel saja berdasarkan sums. Saya mencoba kurang dari 15 menit ya Pak. Perkenalkan, nama saya Aris Hartono dengan nomor induk mahasiswa 057165378 dengan prodi Data Science. Sumsnya sudah terbuka, yaitu kontrol panel dengan Apache dan MySQL sudah menyala hijau. Kemudian saya lanjutkan dengan PHP localhost PHP myadmin. Di sini ada SQL. Saya akan membuat create database rumah sakit. Jadi create database rumah sakit. Kemudian saya pencet go. Nah, kemudian di rumah sakit saya menggunakan select. Di sini saya akan create tabel. Pertama-tama administrator, kemudian underscore ID admin integer dengan 3, kemudian primary key auto increment, ini supaya urut nanti 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian nama admin, kemudian varchar. Di sini saya tulis misalnya 30, kemudian waktu jaga varchar juga 100. Kemudian tutup kurung titik 2. Kita berikan ya, di sini sudah timbul tabel administrasi. Kemudian kembali ke rumah sakit, kita pegang SQL, create tabel dokter. Kemudian saya pegang ID dokter, yaitu integer 3, karena dia ID-nya hanya 3, primary key, kemudian auto increment. Setelah itu kita masukkan nama dokter, kemudian varchar 130, kemudian alamat dokter, varchar 100, kemudian tanggal lahir. Di sini kalau tanggal saya menggunakan date sehingga berbeda dengan yang lainnya. Kemudian nomor HP varchar misalnya 15, kemudian spesialis varchar 15, kemudian waktu kerja, waktu kerja varchar 100, kemudian tutup. Nah, ini saya kerjakan sehingga masukkan ke data, yaitu Go. Kemudian di sini sudah menjadi tabel, yaitu berupa dokter. Kemudian setelah itu saya masukkan tabel, yaitu berupa pasien. Kemudian create tabel pasien, kemudian ID pasien yaitu 3, integer 3, kemudian primary key auto increment, biar angkanya 1 urut 2 dan 3 dan seterusnya tanpa merubah yang lain. Kemudian nama pasien varchar 30 misalnya, kemudian alamat pasien saya panjangkan menjadi 100, kemudian jenis kelamin hanya 2 sehingga varcharnya cuma 1,
yaitu laki atau perempuan, atau di sini disebutnya satu atau dua. Ya, kemudian kita buat lagi untuk tabel yang bayangan, yaitu tabel pasien dokter. Create tabel pasien dokter. Nah, di sini saya gunakan pasien dokter, ID-nya daftar, kemudian integer 3, primary key, auto increment, kemudian ID pasien harus masuk ya, karena itu yang menjadi sumber utama, sama ID dokter, integer 3, kemudian pasien dokter, kemudian maaf, saya kurang waktu periksa di sini juga berupa date, kemudian resep, varchar 100, kemudian ID pasien dokter, primary key, ID daftar. Ini hanya ID saja, ID karena di gambarnya sebentar, pasien dokter ID saja ya, di gambarnya pasien dokter ID saja, sehingga kemudian kita bikin untuk daftar, yaitu yang di sini ID-nya daftar, admin, dan pasien. Kemudian create tabel ID daftar, kemudian ID daftar, kemudian kita masukkan integer 3, kemudian key primary key, auto increment, ID pasien, integer 3, ID di sini admin, ID admin, integer 3. Oke, kita sambungkan. Ya, kemudian setelah itu kita masukkan lagi untuk terakhir, yaitu create yang ini, dokter admin, create tabel dokter admin, kemudian ID sama dengan data, integer 3, primary key, auto increment, ID dokter, ID admin. Maaf, ini integer 3, ID admin, integer 3. Kemudian kita masukkan yaitu dengan go. Kemudian kita lihat rumah sakit, strukturnya administrator, daftar, dokter admin, pasien dokter. Kita cek satu-satu. Administrator, ID administrator, ID admin, waktu jaga, nama admin betul, kemudian daftar, ID daftar, ID admin, ID pasien betul, kemudian dokter, ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, waktu kerja ya.
betul. Kemudian dokter admin, yaitu dokter admin, ID dokter, ID admin, dan ID data. Kemudian pasien, setelah itu kita masukkan ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Oke. Pasien dokter yang satu yaitu ID pasien, ID saja, kemudian ID dokter, waktu periksa, dan resep. Kemudian setelah itu masing-masing kita masukkan untuk strukturnya. Kita nama admin dan waktu di yang tabel bayangan ya, yaitu dokter admin, kita masukkan struktur, ID admin dan ID dokter kita masukkan indeks sehingga menjadi kunci perak. Kemudian pasien dokter juga sama, strukturnya kita masukkan ID pasien dan ID dokter sehingga dengan indeks jadi kuncinya berwarna perak. Kemudian yang satu daftar ya, daftar kita masukkan strukturnya ID pasien dan ID admin menjadi perak. Oke. Dari sini Pak, inilah hasil praktek yang telah saya lakukan. Semoga bisa menjawab bertugas 2 karena membuat dengan tabel dan rincian atribut yang sudah dikerjakan. Kata-kata penutup, ini bisa dihubungkan satu dengan yang lain antara tabel administrator dengan menggunakan 6 entitas dan masing-masing tabel bayangan mempunyai foreign key ya, yang diwarnai dengan kunci warna perak seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga sehat. Terima kasih.